kenapa sih sudah selesai proses pemilu, mestinya kita fokus pada perbaikan kebijakan. Pak Rifki juga sedang mempersiapkan RUU pemilu, RUU partai. Kenapa yang justru dimunculkan seolah-olah ikut arus kontroversi yang ada di masyarakat, yang dimana di masyarakat pun misalnya akan selesai kalau dokumen ini terang benderang gitu ya. Kan yang jadi persoalan adalah ketidakbenderangan sesuatu. Nah, ketika dia terang benderang, kita justru bisa menyelesaikan spekulasi dan juga kontroversi yang ada di masyarakat. Sayangnya justru KPU malah menceburkan dirinya dalam spekulasi dan kontroversi yang sekarang ada di tengah masyarakat. KPU mengeluarkan aturan jika sejumlah dokumen milik Capres dan Cawapres tidak lagi bisa dibuka secara langsung tanpa persetujuan dari yang bersangkutan. Aturan yang tertuang dalam keputusan KPU RI nomor 731 tahun 2025 menyebutkan ada 16 dokumen yang tidak bisa dibuka ke publik tapi berkaitan dengan syarat menjadi Capres dan Cawapres. Salah satunya adalah ijazah. Disebutkan pula dalam aturan jika informasi itu tidak bisa dibuka ke publik selama 5 tahun kecuali ada persetujuan dari pemilik. KPU bilang tidak ada hujan, tidak ada angin. Pemilu baru saja usai, dan pemilu berikutnya masih 5 tahun ke depan. Tiba-tiba KPU membuat aturan baru. Bukan dalam bentuk peraturan KPU, tapi judulnya keputusan KPU. Dengan alibi melindungi privasi warga negara, tapi kenapa yang ditetapkan hanya untuk calon presiden dan wakil presiden? Berikut paparan anggota DPR, mantan Bawaslu dan pakar hukum dari Universitas Indonesia, menyoal kejanggalan keputusan KPU yang terkesan dipaksakan, dan bukan tidak mungkin dibuat hanya berdasarkan pesanan keluarga tertentu. Simak sampai selesai, dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe di bawah video ini, agar channel ini dapat bertahan. Terima kasih. Kejanggalan pertama, aturan dibuat dalam bentuk keputusan KPU bukan peraturan KPU. Sengaja menghindari kewajiban konsultasi ke DPR. Sedikit, model pilihan pengaturan atau model pilihan jenis peraturan perundang-undangan yang dipilih adalah keputusan KPU. Keputusan itu secara umum mengatur sesuatu yang bersifat konkret, yang bersifat bukan abstrak. Biasanya menetapkan objek tertentu yang konkret. Dalam konteks ini, kalau kita baca keputusan KPU nomor 731, itu idealnya diatur dalam peraturan KPU. Yang kalau itu bentuknya adalah peraturan KPU, maka mestinya harus dikonsultasikan dan disahkan dulu di Komisi 2 DPR RI. Sehingga ada proses yang kemudian terbuka, yang kemudian bisa mendapatkan klarifikasi yang cukup. Oke, jadi saya ingin konfirmasi kembali, PKPU ini belum dikonsultasikan terlebih dahulu bersama dengan Komisi 2 DPR. Yang dipilih oleh KPU bukan peraturan KPU, tapi keputusan KPU. Oke. Sehingga ada sesuatu yang kemudian menjadi sangat janggal. Karena idealnya hal ini diatur dalam peraturan KPU. Nah, kita tahu bahwa keputusan KPU yang tadi dibicarakan oleh Bang Ilham dan Mbak Titi, itu secara substantif juga penuh dengan pertanyaan dan persoalan. Ya. Perbedaan antara keputusan KPU dan peraturan KPU adalah, keputusan KPU cukup ditetapkan dan disahkan oleh Ketua KPU sendiri. Sedangkan peraturan KPU harus dikonsultasikan terlebih dahulu ke DPR sebelum disahkan. Tindakan terburu-buru KPU ini jelas mengundang tanda tanya publik, ada apa dengan KPU? Siapa yang memaksa mereka membuat aturan secepat kilat seolah ada agenda yang harus dikejar? Kejanggalan kedua adalah dibuat pada saat polemik ijazah Jokowi dan Gibran sedang dipersoalkan. Polemik ini berkepanjangan karena Jokowi tidak mau menunjukkan ijazah ke publik dan orang-orang yang sedang menggugatnya. Gitu. Tetapi proses itu Mbak Adisti tidak mengesampingkan esensi latar belakang dan situasi kenapa kebijakan problematik seperti ini yang teledor seperti ini bisa sampai keluar dari KPU kita. Dan di tengah situasi masyarakat yang sedang misalnya ada diskursus soal keabsahan dan kebenaran ijazah. Jadi seolah-olah KPU itu memang sengaja memasukkan diri ke dalam kontroversi yang sedang berlangsung. Dan itu yang kemudian membahayakan citra dan pandangan publik soal kemandirian, soal independensi KPU. Nah, yang paling berbahaya itu sebenarnya itu. Ketika publik sudah mulai mengkaitkan ini dengan misalnya ada intervensi nggak ya? KPU ini melindungi siapa ya? Jadi akhirnya spekulasi itu yang akan muncul dan itu yang sangat disayangkan dari keputusan KPU ini. Karena Pak Rifki juga mengatakan, kenapa kok ketentuan ini baru keluar setelah seluruh tahapan pemilu kita, terutama Pilpres, itu selesai. Karena idealnya pengaturan seperti ini dilakukan sebelum tahapan atau pada saat tahapan itu ingin diberlakukan. Dalam konteks ini adalah tahapan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Sehingga wajar kalau kemudian menjadi polemik dan pertanyaan besar oleh publik, termasuk oleh Komisi 2 DPR RI.
Karena itu Komisi 2 DPR ini akan segera mengagendakan memanggil KPU Republik Indonesia untuk meminta klarifikasi dan penjelasan terkait dengan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 ini. Salah satu yang menjadi dasar pertimbangan KPU dalam lembar pengujian konsekuensi poin 4 adalah pembuktian keaslian ijazah Jokowi di persidangan. Dan ini semakin menguatkan dugaan bahwa KPU bekerja bukan lagi berdasarkan kepentingan publik tapi kepentingan orang per orang. Kejanggalan lain dari keputusan KPU ini, karena hanya mengatur tentang beberapa dokumen calon presiden dan wakil presiden yang harus dirahasiakan. Pertanyaannya, bukankah KPU juga adalah penyelenggara pemilihan legislatif dan kepala daerah? Kenapa KPU hanya mengurus tentang ijazah dan dokumen calon presiden dan wakil presiden? Jika KPU memutuskan membuat aturan terkait pentingnya menjaga rahasia pribadi calon yang menjadi kewenangan KPU, kenapa mereka tidak membuat aturan yang sama untuk calon kepala daerah dan calon legislatif? Kenapa KPU seolah hanya melindungi ijazah calon presiden dan wakil presiden? Dan anehnya lagi, aturan yang mereka buat ini jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Di pasal 7 yang dikecualikan hanya mengatur tentang informasi pribadi yang bisa dimanfaatkan untuk penipuan seperti dokumen yang di dalamnya ada NIK, nomor HP, nomor rekening dan lain sebagainya, dan dokumen yang berpotensi membuka bullying atau bahan olok-olokan untuk seseorang seperti dokumen yang mengandung nilai hasil evaluasi belajar, hasil penilaian kepribadian seseorang selama dalam proses belajar dan lain-lain. Sedangkan ijazah tidak mencantumkan nomor NIK, nomor HP, nomor rekening, hasil penilaian studi, hasil evaluasi kepribadian, catatan kesehatan dan lain-lain yang harus dilindungi. Keputusan KPU ini jelas melawan aturan perundangan yang sudah ada dan hierarkinya jauh lebih tinggi. Belajar dari kasus pemilihan wali kota Kota Palopo tahun 2024, polisi sebenarnya sudah menetapkan seorang calon wali kota sebagai tersangka penggunaan ijazah palsu. Namun KPUD dan Bawaslu setempat bersepakat untuk tetap meloloskan sang calon. Jika publik tidak mendapatkan akses untuk mengetahui informasi dokumen yang dipakai calon mendaftar, lalu siapa yang bisa menjamin bahwa calon yang diloloskan oleh KPU dan Bawaslu adalah calon yang benar-benar sudah memenuhi syarat? Rentetan peristiwa di seputar polemik ijazah Jokowi dimulai dari sikap Jokowi sendiri yang lebih memilih memenjarakan orang yang mempertanyakan ijazahnya ketimbang memperlihatkan ijazah pada mereka. Kemudian polisi menghentikan kasus penyelidikan walau belum diputuskan dalam persidangan, dan saat ini, tiba-tiba KPU mengeluarkan keputusan yang bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, melarang publik melihat ijazah presiden dan wakil presiden. Semua untaian peristiwa ini justru seolah semakin mengundang pertanyaan publik. Kenapa semua institusi seolah bersekongkol memandang ijazah Jokowi bak harta karun paling bernilai di dunia yang tidak bisa dilihat dan disentuh orang lain? Apa sebenarnya yang disembunyikan di sana? Dan kenapa juga aturan ini dikeluarkan setelah ijazah anak sulung Jokowi Gibran Rakabuming ikut dipersoalkan? Apakah institusi seperti kepolisian dan KPU masih menyadari bahwa mereka digaji dan menggunakan biaya operasional dari anggaran pendapatan belanja negara, dan bukan dari uang pejabat tertentu? Belajarlah pada kasus Nepal. Pejabat yang terlena, bekerja hanya untuk kepentingan satu golongan, suatu saat akan mendapatkan pengadilan dari pemilik kedaulatan itu sendiri, yaitu rakyat.